Pertama, kalian harus siapin dulu file drivernya. Bisa download di internet atau cari di CD yang dapat dari beli hardware atau beli laptop. File driver itu bermacam-macam. Ada yang langsung install cukup lewat file.exe seperti setup.exe-nya, atau yang manual lewat device manager. Biasanya yang manual filenya berbentuk .inf. Beberapa isinya banyak dan ukuran total filenya besar, tapi ada juga yang cuma satu file .inf. Kalau file drivernya ada setup.exe atau tipe aplikasi, tinggal dibuka aja terus next sampai selesai. Nah, kalau adanya .inf, bisa install manual lewat device manager. Beberapa penyedia driver di internet biasanya terkompres dalam bentuk .zip atau .cap, tapi ada juga yang langsung dalam bentuk .inf. Untuk yang terkompres, kita harus mengekstrak terlebih dahulu ke dalam folder. Kalau .zip bisa langsung ekstrak dari Windows Explorer, kalau .cap bisa pakai WinRAR atau yang lainnya. Di sini gue bakal install driver VGA RX550 yang gue download di suatu website. Formatnya .cap. Jadi gue bikin folder VGA RX550 biar nggak berantakan nanti isinya. Terus gue ekstrak pakai WinRAR. Nah, setelah diekstrak, kita cek isinya. Ada file .exe-nya atau enggak. Nah, kebetulan filenya nggak ada setup.exe-nya nih. Tapi ada file berakhiran .inf yang banyak banget. Sekarang, kita buka device manager buat install drivernya. Bisa klik kanan di start menu, pilih device manager, atau search di start menu, device manager. Cari device yang akan diinstal drivernya. Kalau nggak ada, bisa klik view, terus pilih show hidden device. Biasanya hardware yang drivernya belum keinstall itu bakal muncul tanda seru warna kuning. Kayak gini. Tapi beberapa hardware nggak muncul tanda serunya. Karena yang gue mau install itu VGA, jadi ini ada di kategori display adapter. Nah, kalau driver yang belum diinstal tapi nggak muncul tanda seru warna kuning, biasanya nama hardwarenya bakal kayak gini. Microsoft Basic Display Adapter. Macam-macam sih namanya, ini contoh aja kalau buat VGA. Nah, sekarang saatnya install drivernya. Dengan klik kanan di daftar hardware yang mau diinstal drivernya, terus pilih Update Driver. Pilih yang bawah, Browse My Computer for Driver Software. Terus pilih Let me pick from a list of available driver on my computer. Klik Have this, terus klik Browse. Dan nanti masuk ke folder driver yang udah disiapin sebelumnya. Nah, kalau file .inf-nya banyak kayak gini nih, gua sih pilih asal aja salah satu. Kalau udah dipilih, klik Open, terus klik OK. Nanti bakal muncul tuh drivernya. Nah, kebetulan driver yang muncul malah Radeon 550, sedangkan yang gua mau install itu Radeon RX 550. Kalau ada masalah kayak gini, bisa coba hilangin checklist di Show Compatible Hardware-nya. Nanti bakal muncul banyak lagi tuh, cari deh yang sesuai. Di sini gue cari Radeon RX 550. Nah, Radeon RX 550-nya juga banyak nih. Jadi gue juga pilih aja asal salah satu, jadi gue pilih yang pertama lah. Terus klik Next. Nah, muncul peringatan nih, kalau kita salah install driver, hardware-nya nggak bakal berfungsi. Jadi kalau setelah diinstal nggak berfungsi, coba pakai driver yang lain. Kalau di daftar tadi yang banyak, coba aja yang lainnya. Atau coba download driver yang lain, bisa jadi versi lamanya atau versi lebih barunya. Kalau udah yakin, klik Yes. Nah, udah selesai nih. Nama device-nya juga udah berubah jadi Radeon RX 550. Terus tadi juga udah ke-refresh juga layarnya kan. Berarti drivernya udah sukses keinstall dan berfungsi. Nah, gue install driver VGA ini nggak dari AMD, soalnya setelah gue install dari AMD, itu tuh ada softwarenya AMD Adrenalin kalau nggak salah ya. Itu tuh bikin komputernya jadi berat banget. Jadi gue cari driver yang tanpa software AMD Adrenalinnya. Dan kebetulan gue nemu nih di suatu website. Dan udah gue coba beberapa minggu, dan gak ada masalah sama hardware-nya. Oke, thanks for watching and have a nice day.